Usahakan kalau sahabat merakit power, entah itu merakit power sendiri atau untuk pakai sendiri, jadi usahakan jangan pernah menggunakan yang namanya barang-barang seperti ini. Jadi alhasilnya nanti salah satu input ini ada yang tidak bekerja kalau sudah dijadikan BTL. Nah, percuma sahabat menggunakan yang bagus, sementara yang merusak yang bagus ini ialah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ismail Dadang dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya mau coba membongkar sebuah power yang akan saya upgrade lagi. Cuman power ini boxnya bukan box power, Bell Stereo Amplifier HK201 yang dibikin seperti amplifier, cuman fungsinya cuman dua volume ini aja nih, ini dengan ini. Sementara ini hanya pajangan aja, tidak berfungsi sama sekali. Jadi kali ini saya akan upgrade. Sekarang saya coba lepas untuk di bagian dalamnya seperti ini nanti, dan saya akan juga saya mau coba menyalakan, tapi ini sayang boxnya ini penyok seperti ini. Oke, sekarang saya coba cari kabel dulu. Saya ingin coba memasukkan tegangan, jadi apa yang terjadi ya saya tidak tahu juga. Pasnya melekat, cuman putarannya melekat. Ini sudah di BTL untuk di bagian powernya. Jadi buat sahabat-sahabat pemula, usahakan kalau sahabat merakit power, entah itu merakit power sendiri atau untuk pakai sendiri, ataupun merakit power pesanan-pesanan orang lain, jadi usahakan jangan pernah menggunakan yang namanya barang-barang seperti ini, kardus-kardus seperti ini. Jadi usahakan kalau bisa di dalam ini ya pokoknya jangan ada sampai seperti ini hanya main letak aja seperti ini. Maupun sahabat-sahabat yang merakit untuk pakai sendiri, ataupun sahabat-sahabat merakitkan pesanan orang, karena diawali dengan buatan untuk sendiri, nanti kebiasaan kita sampai untuk orang lain. Jadi walaupun sekecil apapun orang itu merakit power, mereka itu bayar. Jadi jangan sampai cukup satu kali aja mereka pesan lalu jerah. Nah, yang kita harapkan kalau bisa setelah dia pesan merasa bagus, kalau bisa dia pesan lagi dan pesan lagi, itu yang kita harapkan. Tapi kalau kita merakitnya asal-asalan, asal berbunyi, ya mereka tetap ambil karena mereka udah bayar, udah terlanjur. Tapi untuk kedepannya itu mereka pasti jerah. Jadi mereka akan mikir-mikir mau pesan lagi. Kalaupun ada teman-temannya yang mau pesan, kemungkinan diarahkan ke tempat lain. Jadi hal-hal seperti inilah ya simple, cuman satu kardus seperti ini, tapi kesannya itu kurang memuaskan. Karena pemahaman saya untuk merakit sebuah power itu setelah sampai ke tangan orangnya. Biasanya kalau power buatan saya itu langsung dibuka, dilihat isi di dalamnya, betul atau tidaknya, sama atau tidaknya seperti pesanan. Nah, apalagi kalau mereka menemukan hal-hal seperti ini,
Saya rasa mereka tidak komplain, cuman mereka diam aja. Tapi untuk kedepannya kita udah tidak akan bakalan dapat pesanan dari mereka lagi. Hanya kita menunggu pesanan orang yang belum tahu cara kerja kita. Seperti itu yang biasanya saya jaga untuk pesanan-pesanan sahabat. Apalagi pesanan-pesanan jarak jauh, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, kadang-kadang membuatkan itu biasa sampai ke tangannya si pemesan ada aja permasalahan yang ditimbulkan masalah di perjalanan. Jadi perlu hati-hati sekali untuk menerima pesanan dan pelaksanaan di dalam perakitan. Jadi jangan hanya sekedar janji kita buatkan Pak, nanti saya buatkan begini, nanti saya buatkan begitu. Dan waktu tata letaknya yang belum ada kabelnya itu memang betul kadang-kadang diposisikan serapi-rapi mungkin. Tapi setelah dimulai perakitannya itu mulai semberaut. Jadi usahakan kebiasaan dengan pekerjaan yang tidak menggunakan hal-hal seperti ini. Nah, di sini saya ingin berbagi juga dengan sahabat-sahabat. Jadi kalau untuk merakit power seperti ini, jadi sahabat bisa bayangkan sendiri dari PSU ini, elko ini langsung menuju ke bagian nih, di bagian power. Terus dari power ini nanti kembali lagi ke bagian ini. Jadi kalau sahabat-sahabat kalau bisa merakit power itu dari sini, dari PSU ini langsung masuk ke bagian ini, di bagian transistor ini, nanti baru menjumper menggunakan kabel yang tidak begitu besar masuk ke bagian kit, hanya sebagai pengantar tegangan aja menggunakan kabel-kabel ya tidak sebesar ini. Tapi kalau ini kan terlalu ramai di sini, tapi tidak masalah, ini hanya saran aja. Kali kalau sahabat ingin kerja yang lebih rapi kemungkinan tidak seperti ini saran saya. Tapi kalau sahabat ingin melakukan hal yang seperti ini ya sah saja, tidak masalah. Memang skemanya memang seperti itu, tegangannya ada di sini, jalur spekernya ada di sini, semuanya ada di sini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga boleh sahabat robah dari yang awalnya tegangan dari sini, kita robah masuk ke bagian tegangan yang khusus di bagian transistornya dulu, nanti baru masuk ke bagian ini. Jadi kalau mau dibuat seperti ini juga tidak masalah, aman-aman saja. Ini nanti akan saya kerjakan, akan saya servis lagi untuk di bagian power Safari, yaitu 2x2400 watt ini. Tapi sekarang saya bongkar dulu. Jadi di sini ada filter BTL, sangat kecil sekali, sangat mungil sekali, hanya menggunakan beberapa buah komponen. Jadi di sini inputnya mono, terus untuk di bagian outputnya stereo. Jadi berarti cara pemasangan ini, karena saya belum pernah juga pemasangan sebuah input atau filter BTL ini, berarti pemasangan ini untuk di bagian input dari belakang ini, input belakang ini nanti masuk ke bagian volume. Setelah keluar dari volume berarti baru masuk ke bagian input filter BTL ini. Nah, untuk di bagian outputnya nanti baru menggunakan masing-masing seperti halayaknya kita memasang input biasa, yaitu input stereo. Karena di sini dia masuknya mono, terus keluarnya stereo. Jadi sebenarnya sangat mudah juga untuk pemasangan sebuah filter BTL ini. Jadi sangat gampang, sangat mudah sekali. Jadi alhasilnya nanti salah satu input ini ada yang tidak bekerja kalau sudah dijadikan BTL. Lalu salah satunya aktif. Nah, yang aktif ini biasanya itu jatuh ke bagian speaker itu yang plus. Sebentar, ada pesawat lewat.
Jadi risiko rumah dekat lapangan pesawat ya seperti itu. Setiap bikin video ada pesawat lewat, kita naik dulu. Jadi kali ini saya coba dengarkan buat sahabat-sahabat, ada pesawat lewat, apapun yang lewat itu saya dengarkan buat sahabat-sahabat. Ya, jadi seperti itu. Jadi salah satu volume input ini ada yang nol sinyal, terus yang satunya ini aktif sinyalnya. Jadi yang aktif ini biasanya jatuh ke bagian plus untuk di bagian speaker, sementara yang nol ini menjadi minnya. Karena kalau BTL ini kan biasanya stereo dijadikan mono. Jadi salah satu ini, entah ini yang nolnya, entah ini yang minnya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya coba cari kuas dulu untuk membersihkan kit ini, karena ini masih mau digunakan. Jadi kadang-kadang ada teman-teman itu untuk di bagian elko nya ini sampai dikupas, dibuang tulisannya, ya nggak ngaruh-ngaruh amat. Tapi kalau orang yang tidak paham ya memang pusing nilainya berapa. Tapi kalau sahabat-sahabat kita yang sudah senior di luar sana, ya nggak jadi pengaruh ini mau dihapus atau tidak, karena tidak ngaruh sama sekali, bisa kebaca. Jadi di sini untuk kit ini, bayangkan ini R ini hangus, R ini hangus, R ini hangus, ini hangus. Jadi banyak sekali yang hangus di kit ini. Jadi nanti untuk BTL nya ini tidak saya gunakan, nanti saya buat stereo aja seperti biasa. Tapi permintaan dari yang punya untuk di bagian kit ini tetap digunakan, jadi tidak mau diganti. Menurut informasi katanya Safari ini karakternya untuk di bagian middle itu sangat dapat sekali, maka beliau tidak mau diganti untuk di bagian kit drapernya. Ya, saya coba mengganti mau yang hangus. Jadi buat sahabat-sahabat, nanti akan saya buatkan tutorialnya penggantian untuk di bagian kit draper ini, apa yang harus diganti supaya bisa bertahan dengan lama untuk di bagian kit draper khusus Safari ini. Sekarang saya coba bongkar lagi untuk di bagian transistor. Jadi buat sahabat-sahabat, ini yang saya maksud kemarin, sebenarnya di sini untuk di bagian sekrupnya ini atau di lubang sekrupnya ini ada. Nah, di sini yang sangat tidak boleh sahabat lakukan kalau sahabat-sahabat merakit power. Jadi untuk di bagian 2SC 5200 yang produk Toshiba ini, sebenarnya dia menggunakan transistor yang agak sedikit bagus. Jadi untuk mengenali sebuah transistor yang agak sedikit bagus, biasanya saya mengenali dari tulisan. Ada yang sablonan, ada yang bekaman, ada yang kita ginikan aja pakai kuku, kadang-kadang hilang. Nah, itu sama, kodenya sama, modelnya sama, mereknya sama, cuman bisa kita perhatikan dari nilai sablonan atau tulisan. Jadi tulisan itu kalau yang transistor bagus biasanya dari tulisan itu sangat rapi sekali, biasanya seperti itu. Terus kalau yang kurang bagus biasanya ada yang melenceng lah istilahnya, yang tidak rapi tulisannya, itu biasanya yang KW-KW-an. Tapi ini menggunakan transistor yang bagus untuk di bagian Toshiba. Ada hal yang tidak boleh sahabat lakukan. Ini menggunakan memang sejenisnya Sanken, cuman sejenis Sankennya yang KW, betul-betul KW. Nah, percuma sahabat menggunakan yang bagus, sementara yang merusak yang bagus ini ialah yang satu ini. Jadi mendingan tidak usah dipakai yang ini. Cuman di sini tujuannya untuk menyukupkan transistor, dipaksakanlah menggunakan yang KW ini, sehingga menjadi 2 set dan 2 set seperti ini. Padahal ini yang merusak, ini belum tentu bermasalah duluan, ini yang duluan bermasalah. Contohnya aja di sini udah hangus nih. Apalagi di sini tidak menggunakan tempelan skrup seperti ini, cuman digantungkan seperti ini aja. Terus untuk perakitannya ada perbedaan juga. Yang sebelahnya di sini menggunakan air kapur, terus di sini main jumperan. Nah,
Nih, ini yang tidak boleh sahabat lakukan kalau sahabat-sahabat merakit sebuah power, maupun sahabat merakit power yang besar ataupun merakit power yang kecil. Khususnya ya usahakan kalau memang semuanya transistor yang bagus, usahakan yang bagus semua. Kalau menggunakan yang KW, usahakan yang KW semua, jadi jangan dicampur. Macam ini Toshibanya, ini Toshiba yang bagus dipakai, pokoknya yang bisa untuk volt tinggi, tapi yang satu ini yang merusak. Jadi jangan sampai sahabat menghabiskan uang untuk membeli yang ini, sementara yang merusak hanya hal yang satu ini, karena tidak cukup transistor, alhasilnya dipakai sembarangan. Kalau yang ini menurut saya, kalau untuk voltasenya cuma bisa antara 18 volt dengan 24 volt. Sementara untuk di bagian Toshibanya ini bisa dari 18 volt sampai 62 volt dari trafo ataupun 90 volt dari trafo, karena dia menggunakan Toshiba yang bagus. Cuman permasalahan yang ini, satu ini biangkeronya yang bisa menyebabkan merusak dari semua yang bagus ini. Jadi buat sahabat-sahabat usahakan jangan melakukan hal seperti ini, mencampur untuk di bagian Toshiba yang asli menggunakan yang KW. Tidak masalah dicampur seperti ini, tapi usahakan untuk di bagian transistor campuran ini usahakan yang bagus juga. Jadi tidak masalah sahabat, Sanken Toshiba tidak masalah, tapi usahakan untuk menggunakan voltase itu yang voltase dan ampere yang tinggi. Jadi supaya sahabat memasang dari trafo ini menggunakan volt yang tinggi ini tidak bermasalah. Tapi kalau ini voltnya cuma 18 atau 24, sementara di sini sahabat pasang 32, ya hancur ini duluan. Nah, inilah penyebab pertama sehingga menjadilah ini ada yang gosong dan lain sebagainya di sini. Jadi saran saya seperti itu buat sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat ingin merakit salah satunya power ataupun amplifier. Jadi ini mohon maaf juga, tidak maksud hati untuk menggurui, cuman sekedar ingin berbagi pengalaman aja sesuai yang sudah saya alami dulu. Saya masih belajar juga seperti ini. Jadi seperti itu aja buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, Bang, saya merakit power kadang-kadang begini dan begitu ya. Usahakan jangan melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau di sini menggunakan air kapur, ya di sini juga harus menggunakan air kapur. Dua-duanya harus sama, harus seimbang. Oke, untuk di bagian heatsink sudah mantap menggunakan heatsink tebal. Cuman untuk heatsinknya ini kan sebenarnya 5 sirip, cuman ini di beset atau dibelah supaya tidak nyangkut di bagian box, di bagian dalamnya. Nah, ini yang berfungsi hanya 2 volume ini tidak difungsikan. Terus di sini ada lagi yang menarik buat saya untuk di bagian dioda ini. Jadi sahabat-sahabat bisa pastikan atau bisa perhatikan untuk dioda ini. Jadi ini sangat mantap sekali. Diparalelkan sebanyak 2 buah. Jadi sama seperti video yang sudah saya buat kemarin. Jadi ini, saya fokuskan dulu. Jadi untuk dioda ini sebenarnya tidak masalah sahabat buat seperti ini. Aman-aman aja. Cuman ya pengerjaan satu ribet, keduanya ada dioda yang entah dioda sisir, entah dioda brick. Daripada membeli dioda ini dengan ukuran 5 ampere menjadi 10 ampere diparalelkan 2 buah seperti ini, tapi mendingan sahabat membeli dioda sisir. Dioda sisir kalau tidak salah per buahnya itu di sini sekitaran Rp6.000. Itu yang 15 ampere. Kalau 10 ampere kurang lebih 5.000-an. Sementara untuk dioda ini di sini tempat saya jual biasanya 2.000 dikali 8 seperti ini 16.000. Ya lumayan, saya rasa lebih untung membeli dioda sisir ataupun dioda kiprok yang 10 ampere nilainya. Saya rasa lebih untung daripada menggunakan seperti ini. Satu, pekerjaannya lebih ribet, keduanya hasilnya kurang rapi. Tapi ini pilihan aja, tidak masalah buat sahabat-sahabat. Sebenarnya ini tidak masalah sahabat lakukan seperti ini, sah-sah aja. Ini sahabat buat seperti ini, nih tidak masalah. Itu lebih boros ini daripada menggunakan dioda sisir. Jadi pilihannya itu mau pekerjaan yang gampang,
atau pekerjaan yang ribet. Kalau mau pekerjaan yang ribet ya seperti ini lakukan, tapi kalau mau pekerjaan gampang terus sedikit rapi enak dipandang ya gunakan dioda sisir. Ini saran aja buat sahabat-sahabat. Jadi boleh, tidak masalah seperti ini, tergantung selera, tergantung keinginan, tergantung kemauan nih. Jadi elko-nya di sini menggunakan 63 volt dengan ukuran 10.000 mikrofarad atau UV, atau di sini USR 36 volt 10.000 seperti ini. Oke, lanjut lagi ke bagian powernya. Terus di sini untuk di bagian terapo ini menggunakan terapo bermerek Bell. Ini terapo 10 ampere memang, tapi 10 ampere yang kecil. Jadi hati-hati buat sahabat-sahabat yang mau membeli terapo, karena 10 ampere ini banyak sekali jenisnya. Jadi sepengalaman saya untuk membeli terapo ini dari 10 ampere yang sampai 30 volt, 10 ampere 32 volt seperti ini, terus 10 ampere yaitu 40 volt, 10 ampere 47 volt, dan 10 ampere 56 volt. Jadi ini 10 ampere yang kecil, bukan 10 ampere besar. Jadi memang betul ini 10 ampere, cuman ya itu tadi 10 ampere kecil. Jadi jangan sahabat-sahabat kadang-kadang, "Bang, bisa enggak saya punya power untuk menghandle spekan 15 terapo yang menggunakan terapo 10 ampere?" Nah, 10 ampernya 10 ampere yang gimana dulu? 10 ampere besar atau 10 ampere kecil? Maka kadang-kadang pertanyaan sahabat-sahabat itu susah sekali mau dijawab. Iya kalau betul, kalau salah maka barang sahabat-sahabat itu hancur. Jadi di sini sangat banyak sekali untuk nilai-nilai terapo yang jualan di pasaran. Jadi ini akan saya bongkar karena ini mau digunakan juga. Terus di sini ada lagi yang menurut saya yang kurang paham tujuan dan maksud untuk sebuah komponen ini. Ya, ternyata di sini ialah regulator kipas mengambil dari 12 volt ekstranya. Terus di sini ada ditambahkan kabel. Nih. Jadi ditambahkan kabel, yaitu seperti pengecas. Saya tidak tahu ini digunakan untuk apa. Di sini menggunakan regulator lagi, menggunakan satu buah IC transistor yaitu 7812. Yang anehnya ini untuk apa saya bingung juga, untuk di bagian jack ini. Tapi nanti akan saya buatkan lagi seperti semula. Barangkali di sana difungsikan. Jadi di sini ada satu buah dioda, ada satu buah elko, dan di sini satu buah transistor IC yaitu 7812. Jadi teraponya merek Bell dengan ukuran 10 ampere. Di sini ekstranya 15 dan 18. Terus untuk di bagian output sekundernya ini dari CT sampai 32, seperti ini yang digunakan sahabat-sahabat kita. Terus untuk boxnya ini nanti akan saya gunakan lagi untuk membuat versinya saya, karena ini hanya minta di upgrade kan aja. Yang awalnya tadi seperti yang sahabat lihat, jadi nanti akan saya atur ulang untuk di bagian posisi-posisinya. Kemungkinan barang-barang ini tidak ada yang terbuang, semuanya tetap saya gunakan. Oke, jadi buat sahabat-sahabat, karena ini sudah selesai saya buka, nanti tinggal dibersihkan. Saya cukupkan saja sampai di sini untuk videonya. Mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui. Ini hanya sekedar ingin berbagi pengalaman aja sesuai versinya saya atau Ismail Dadang ataupun Dadang Ismail. Jadi sebelum saya akhiri, jangan lupa dukung channelnya Ismail Dadang, Dadang Ismail, Serba Elektronik, Ismail Dadang Family, dan Ratna Family. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Jadi mohon maaf barangkali ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.